Halo, selamat pagi bersama Sung di sini. Pagi ini saya mencobai kaos yang sudah mungkin lebih dari 12 tahun atau 10 sampai 12 tahun belum bisa saya pakai lagi. Kenapa? Karena badan saya menggemuk. Badan saya menggemuk. Nah, sekarang saya pakai lagi habis olahraga sebentar, makanya ngos-ngosan sedikit. Heart rate masih normal. Ini kaos ini dulu saya pakai ketika saya latihan, namanya programnya USMP. Ini kelihatan di sini. USMP. USMP itu singkatan dari Urban Survival Merpati Putih. Jadi penerapan teknik bela diri merpati putih untuk perkelahian jalanan, kira-kira begitulah. Dulu latihan di FX Plaza. Ini kaosnya waktu kaosnya masih slim, jadi badan saya itu masih slim waktu itu. Kemudian setelah itu makan enak gitu kan, pokoknya nggak terkontrol lah, nggak terkontrol, gula darah naik, kemudian HbA1c dan sebagainya, lalu menggemuk sehingga kaos ini tidak pernah bisa dipakai lagi selama lebih dari 10 tahun. Nah, sekarang saya sudah percaya diri untuk pakai lagi dan ternyata bisa dipakai dengan kondisi yang oke sekali. Ya kalau dipakai ini tidak memalukan lah, dengan kondisi perut ya wajar lah. Ini berproses ya. Jadi artinya yang saya lakukan untuk melakukan transformasi diri ini bukan serta-merta terjadi begitu saja. Saya tidak pakai suplemen, saya tidak pakai obat-obatan, misalnya obat diabetes yang salah satu efek sampingnya adalah untuk menurunkan berat badan seperti misalnya Ozempic atau sejenis itu. Saya nggak pakai yang gitu-gitu, itu dijauhi lah. Pakai cara alami aja. Olah napas bisa, pengaturan tertentu, pikiran, perasaan juga bisa. Tidur cukup, nah itu juga salah satu cara untuk menurunkan gula dan menurunkan berat badan. Kalau misalnya Anda tidur kurang, maka berat badan pasti naik, gula darah pagi pasti naik, tensi pasti naik. Nah, bagaimana strategi untuk memudahkan tidur dan sebagainya? Nanti ada kelasnya untuk membentuk badan yang ya lumayan lah. Saya nggak nyebut ini sebagai badan yang ideal, saya belum six pack, belum ada lipatan-lipatan di sini belum, tapi paling tidak sudah menuju ke situ, ada sedikit-sedikit ya. Ada sedikit-sedikit. Nah, nanti paling tidak menuju ke situ. Jadi kelasnya nanti akan dibuka di Januari ini. Jadi kalau Anda tertarik untuk ikut kelas untuk penurunan berat badan atau kita sebut sebagai kelas perbaikan obesitas, maka siap-siap ikuti YouTube Mas Gunggung terus-menerus untuk mendapatkan badan yang tetap bertenaga, memiliki tenaga tinggi, tidak malnutrisi, otot juga terbentuk, ya kan? Ya nggak seperti Adera lah, tapi paling nggak saya melakukan push up standar jurnal 40 kali masih bisa dengan normal. Memang akan keringetan, heart rate pasti naik pasti, tapi bisa dilakukan 40 kali di lantai normal. Nah, seperti itu. Maka kaos yang dulu 10 sampai 12 tahun lalu tidak pernah bisa saya pakai, akhirnya bisa saya pakai lagi dengan penuh percaya diri. Jadi saya tadi pagi jalan kaki dari hotel keluar pakai baju ini, saya jalan. Wah, dengan penuh percaya diri, orang pada ngeliatin semua. Mungkin karena format bajunya kayak gini ya. Format baju ini kayak baju security ya, atau baju militer, tentara, atau baju baju agen rahasia. Ya, sepanjang perjalanan orang pada ngeliat, mungkin saya dianggapnya mungkin kayak tentara atau apa gitu, karena proporsional badan, kepala rada botak sedikit, lalu kemudian ada otot-otot sedikit lah yang kebentuk gitu kan, tidak memalukan. Kemudian perut juga ya cukup slim, mungkin disangkanya ya seseorang yang ada dari instansi militer. Padahal bukan. Tapi itulah pengalaman. Jadi saya melakukan transformasi ini tidak dengan suplemen, tidak dengan obat-obatan, tidak melakukan hal-hal yang ekstrim. Saya melakukan pengaturan nanti akan diajarkan di kelas khusus penurunan obesitas. Itu. Jika Anda tertarik, ikuti YouTube Mas Gunggung, nanti akan diinformasikan berikutnya untuk membentuk tubuh yang memang tetap bertenaga, kuat, mampu melakukan hal-hal standar jurnal seperti misalnya ada remas-remas jari harus kuat berapa kilogram atau berapa ini, ada hitungannya. Kemudian push up misalnya standar di 40, juga ada rasa jurnalnya dan sebagainya. Seperti itu. Maka akhirnya transformasi ini di awal tahun 2025 ini bisa saya dapatkan. Jadi memang ini prosesnya dari 2024. Yang saya lakukan, saya sudah menancapkan mindset bahwa di awal tahun nanti
saya harus punya berat badan sekian, perut saya cenderung untuk terus merata, membuat jadi lebih rata gitu kan. Lalu otot-otot lengan saya cenderung dilatih, core strength saya juga dilatih, otot kaki saya dilatih, mindset pikiran dilatih, semua dilatih untuk menuju 2025. Sehingga harapannya di tahun 2025 ini saya punya semangat baru, keyakinan baru dengan kondisi fisik sebagai kendaraan saya untuk berlabuh di 2025 mendatang lebih sehat tentunya, sehat tanpa obat. Dan saya buktikan ternyata bisa. Dan saya yakin orang lain pun akan bisa. Asal Anda mau latihan, konsisten, komitmen, jangan pakai excuse, nggak ada alasan, sibuk apa segala macam. Udah pokoknya jika pikiran kita diatur sedemikian rupa, maka pikiran menciptakan frekuensi dan gelombang. Jika niat diatur sedemikian rupa, Anda bernarasi, Anda ngomong dalam hati dengan penuh keyakinan, maka jantung memancarkan gelombang. Jika Anda yakin pada apa yang Anda atur pada perut, asupan dan sebagainya, maka salah satu otak yang ada di perut juga akan memancarkan gelombang. Pancaran gelombang dari otak perut, pancaran gelombang dari otak dada, otak jantung ya, pancaran gelombang dari otak di kepala, jika itu selaras semua tiga-tiganya, maka akan menjadi sebuah medan magnetik yang sangat besar yang akan mempengaruhi semesta, sehingga nanti Anda jadi bisa menuju pada apa yang tadi Anda rancang dan rencanakan. Jadi seperti itu dasar ilmunya. Tapi kalau misalnya pikiran kemana-mana, hati, keyakinan kemana-mana, otak otak perut Anda tidak pernah bisa kontrol kemana-mana, ya, pasti itu semua akan mencar-mencar, gelombangnya menjadi lemah. Jadi dalam frekuensi dan gelombang itu ada yang disebut dengan gelombang konstruktif, ada yang disebut dengan gelombang destruktif, resonansi konstruktif dan resonansi destruktif. Apa itu resonansi konstruktif? Yakni ketika dua atau lebih gelombang yang ketika ketemu dia saling menguatkan, itu disebut sebagai frekuensi konstruktif atau gelombang konstruktif atau resonansi konstruktif. Sedangkan frekuensi destruktif itu adalah ketika dua atau lebih gelombang yang ketika dia ketemu maka saling menegasikan atau melemahkan. Itu disebut dengan frekuensi destruktif atau gelombang destruktif atau resonansi destruktif. Maka di tahun 2025 ini, mumpung masih awal tahun, ayo gelombang yang keluar dari otak kepala samakan dengan gelombang yang keluar dari otak jantung, samakan dengan gelombang yang keluar dari otak perut. Tiga ini dikuatkan, frekuensi menguat, resonansi menguat, semesta akan berubah. Tidak mungkin kita melakukan hal yang sama terus-menerus lalu kita pengen punya hasil yang berbeda. Tidak mungkin. Proses materialisasi tidak terjadi dengan cara seperti itu. Sampai ketemu di kelas perbaikan obesitas. Ikuti YouTube Mas Gunggung untuk mendapatkan pengetahuan selanjutnya. Selamat pagi.